Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, muslimatnya tidak ada ya, yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita akan mengkaji wabah. Wabah itu artinya penyebaran penyakit menular. Kalau penyebarannya hanya di satu kawasan, nah ini kalau sampai kepada kawasan di suatu negara, ini namanya epidemi. Lalu kalau penyebarannya sampai ke berbagai benua ya, dan sampai lintas negara, ini disebut dengan pandemi. Wabah penyakit itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabah itu zaman dahulu itu namanya ta'un. Ta'un itu bisa berbagai virus. Jadi kalau wabah timbul karena suatu virus, apakah itu kolera ya, atau influenza, atau lepra, dan berbagai virus yang menyebar dalam waktu singkat, itu dinamakan ta'un. Jadi ta'un itu tidak tertentu. Jadi berbagai virus termasuk corona ya. Corona ini jumlahnya sangat banyak gitu ya. Jadi kalau di dalam biologi kita pernah mempelajari ada kingdom, ada family, ada genus, ada spesies gitu. Ada pengelompokan dari makhluk hidup itu. Baik itu terkait dengan flora atau terkait dengan fauna. Nah, virus corona ini lebih dari 200 jenis ya, itu lebih dari 200. Nah, virus yang ada sekarang yang beredar di dunia ini termasuk kepada SARS coronavirus, virus corona SARS. Nah, disebut virus corona SARS-2 atau SARS-CoV-2. Nah, kenapa 2? Karena 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu ada coronavirus yang hampir sama dengan virus corona yang sekarang. Awalnya disebut dengan novelty coronavirus.
virus corona baru yang kemudian sekarang dikenal dengan COVID, coronavirus disease ya. Nah, ini 19 karena munculnya tahun 2019. Kalau disebut virus corona baru, 2 tahun yang akan datang misalnya ada virus lagi yang mirip-mirip, nah itu tidak baru lagi. Nah, Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pasti ada guna dan manfaatnya bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit, pasti Allah menyediakan obatnya. Likulli da'in dawaun, fatadawau ayyuhal mu'minun, wala tadawau bil haram. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan Allah menciptakan obatnya. Wahai orang-orang yang beriman, berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Bapak-bapak, beberapa tahun di antara kita banyak yang berobat dengan yang haram. Ya, ada yang obatnya dalam bentuk alkohol, ada dalam bentuk lemak babi dan lain-lain. Nah, ternyata berobat dengan yang haram itu punya dampak yang panjang setelah dilakukan berbagai riset oleh para ahli. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu semuanya serba relevan dengan penemuan-penemuan ilmiah. Nabi Muhammad misalnya bersabda ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik?" Maka Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Lalu kepada siapa lagi? Nabi menjawab, "Ummuka," kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi? Ummuka. Lalu kepada siapa lagi? Abuka. Seberapa kali tadi? 3 kali kepada Nabi gitu ya, kepada ibu. Zaman dahulu Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, kenapa untuk ibu kok 3 kali? Jawaban klasik pada saat itu Ali bin Abi Thalib menjawab, pertama, ibu itu mengandung kita 9 bulan. Itu tidak dilakukan oleh ayah. Yang kedua, ibu itu melahirkan, ayah tidak bisa melahirkan. Ya, namanya keluar batu ginjal sebesar kerikil kecil, bagaimana sakitnya ibu melahirkan. Yang ketiga, ibu menyusui, menghisap, kita itu menghisap air susu ibu, dan pada saat kita dikandung itu menghisap darah ibu kita ya, melalui plasenta. Nah, itu jawaban Ali bin Abi Thalib. Para ilmuwan sekarang yang melakukan penelitian terhadap otak manusia, ternyata ditemukan yang disebut dengan mitokondria gitu. Itu 75% ada di ibu dan di ayah cuman 25%. Jadi ibu 3 kali lipat apa yang dimiliki oleh ayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk membersihkan najis anak laki-laki umur 2 tahun ke bawah gitu,
itu cukup diciprati air, tidak harus dialirkan seperti najis yang lain gitu. Tapi kalau anak perempuan itu harus dialirkan. Kemudian katanya orang mengatakan kalau begitu Islam itu diskriminatif. Islam itu menjadikan perempuan sebagai second gender gitu. Tidak demikian adanya, karena memang itulah ketentuan dari Rasulullah yang diteliti secara ilmiah. Ternyata anak laki-laki yang kencing, bakteri yang dikeluarkan oleh air kencing anak laki-laki itu tidak banyak, karena ada saringan terlebih dahulu. Kalau anak perempuan itu banyak karena tidak ada saringannya. Itu berdasarkan riset dari para ilmuwan. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu serba sesuai dengan hasil penemuan ilmiah. Apa yang di dalam Al-Quran itu kalau kita benar memberikan penafsirannya, itu akan sesuai dengan hasil riset. Ya, kalau risetnya juga benar. Contoh lain, di dalam Al-Quran disebutkan walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum adhanu la yasma'una biha walahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami balhum adol. Kami telah menyiapkan bagi penghuni neraka jahanam kebanyakannya dari jin dan manusia. Jin manusia yang mereka itu memiliki kolbun la yafqahuna biha, tapi mereka tidak berpikir dengan kolbun itu. Walahum ayunun, mereka itu punya telinga, la yubsiruna biha, mereka tidak melihat. Walahum adanun, mereka itu punya telinga, tapi mereka itu la yasma'una biha, tidak mendengar dengan telinga itu. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Mufasir dulu menerjemahkan kulubun itu hati. Ya, itu diterjemahkan hati. Tetapi di situ disebutkan kalau hati itu dalam bahasa sekarang itu wujudnya itu berupa apa ya? Liper namanya atau apa, Pak? Liper namanya. Nah, kemudian ada yang namanya jantung. Dalam ayat ini disebut punya kolbun, tapi mereka tidak berpikir. Pertanyaan anak, apakah di dalam liper itu ada fungsi berpikir atau tidak gitu. Yang berpikir itu kan otak. Ada otak kanan, ada otak kiri. Adanya di mana? Di kepala gitu. Lalu kalau kita marah, jantung berdebar gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan kolbun di dalam ayat Quran itu hati atau jantung gitu. Nah, penelitian ilmiah membuktikan bahwa pada jantung itu ada sel otak yang disebut dengan neuron. Itu jumlahnya ada 40.000 neuron. Jadi kalau orang dulu mengatakan Islam itu ajarannya salah. Kenapa? Katanya di dalam kolbun itu ada pikiran. Padahal pikiran itu adanya di otak. Yang salah adalah pengetahuan kita tentang kolbun itu. Kenapa salah menerjemahkan? Dan pada waktu itu belum ditemukan adanya sel otak yang ada di dalam
di dalam jantung. Ternyata di jantung itu ada 40.000 neuron. Berarti di dalam jantung itu ada fungsi berpikir. Ya, itu seperti itulah. Jadi apa yang ada di dalam Quran, apa yang ada di dalam hadis itu selalu relevan dengan hasil riset mutakhir. Hanya masalahnya benar tidak menafsirkan ayatnya, dan hasil risetnya itu benar atau tidak, tingkat akurasinya itu berapa persen gitu. Nah, jadi kalau hasil penelitiannya benar, pemahaman terhadap ayat dan hadisnya benar, pasti akan ada relevansinya antara kedua ayat tersebut. Karena kita diperintahkan oleh Allah, kalau kita belajar di sekolah atau di perguruan tinggi, sebetulnya yang kita pelajari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu pertama ayat kauniyah, ayat tentang alam ini. Ayat yang kedua adalah ayat Qur'aniyah, ayat yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam hadis. Dan yang ketiga adalah ayat insaniyah, ayat-ayat Allah yang ada pada diri manusia. Itulah isi kurikulum pembelajaran dalam filsafat Islam begitu. Itu isinya. Jadi ada 3 gitu. Ayat Quran disuruh untuk dibaca, maka ayat kauniyah juga sama untuk dibaca, ayat insaniyah juga sama untuk dibaca. Ya, wafil ayati wafil apaki ayatul lil mu'minin wa fi anfusihim apala tubsirun. Pada apak, pada cakrawala, pada alam ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Dan dalam diri kalian apala tubsirun, apakah kalian itu tidak berpikir? Bapak dan Bapak sekalian kaum muslimin, ternyata misalnya kalau orang busuk jantungnya, katakan ya, itu tidak harus dipotong, diganti oleh jantung dari orang lain. Karena saya katakan tadi pada jantung itu ada neuron jumlahnya 40.000. Jadi ketika jantungnya digantikan, maka sebahagian dari saraf otaknya itu saraf otak milik orang lain. Cukup memindahkan inti sel ke dalam jantung itu, yang kemudian nanti akan tumbuh, dan itu adalah jantung kita, bukan jantung orang lain gitu. Ya, jadi ada beberapa kejadian yang aneh gitu ya. Ada seseorang yang jantungnya dicangkok atau namanya transplantasi dari jantung orang lain, hasil dari hibah gitu. Seorang laki-laki dipindahkan jantungnya, kemudian dia normal lagi. Setelah itu orang yang dicangkok jantungnya itu ingin berterima kasih kepada yang keluarga yang merelakan jantung dari suaminya itu diberikan kepadanya. Setelah diketemukan ya seorang perempuan, istri dari yang suaminya itu jantungnya itu dipindahkan, akhirnya jatuh cinta dan terjadilah pernikahan. Setelah terjadi pernikahan, yang namanya keluarga mungkin terjadi cekcok, dan akhirnya si laki-laki itu bunuh diri. Bunuh diri itu dengan menembakkan pistol, suatu jenis pistol ke kepalanya. Dan ternyata jenis pistolnya sama dengan yang digunakan oleh laki-laki yang meninggal tadi yang jantungnya diambil. Jenis pistolnya sama, peristiwa yang melatar belakanginya sama,
kemudian mengundang rasa ingin tahu dari para ilmuwan. Kemudian ditelitilah jantung. Ternyata ditemukan di dalam jantung itu ada 40.000 neuron, ya, saraf otak, yang tentunya jantung yang tadi tentu menyimpan data-data dan informasi terkait dengan orang yang punya jantung pertama itu. Nah, disinilah satu persoalan mengenai boleh tidaknya mencangkok organ seperti jantung itu, organ vital yang sering disebutkan di dalam Al-Quran yang disebut dengan kolbun. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita kembali kepada pokok bahasan kita mengenai wabah. Nah, kalau dilihat di makalah terus disebarkan Pak di WA. Nah, di makalah itu aya poin B, hakikat dari wabah. Hakikat dari wabah. Hakikat wabah itu apa? Di situ banyak hadis yang menjelaskan tentang wabah. Dan intinya wabah itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Intinya adalah pertama, wabah itu merupakan azab bagi yang Allah kehendaki. Ini adabnya bagi siapa gitu? Bagi yang Allah kehendaki. Tapi merupakan rahmat bagi orang mukmin. Nah, jadi kalau kita lihat penyebaran virus COVID itu, ya, itu pertama di Cina, yang jelas ini komunis. Yang kedua itu yang paling banyak itu awal-awal itu di Roma, ya, kemudian di Iran, kemudian di Amerika, lalu di Spanyol, ya, itu banyak. Ada orang yang mengatakan kalau virus itu menyebar karena di daerah kotor. Pertanyaannya, apakah Italia itu kotor? Italia itu adalah negara yang paling terbersih di Eropa. Italia itu yang sistem kesehatannya terbaik kedua di dunia setelah Prancis. Tapi kok paling banyak terkena COVID, ya. Karena ada lagi yang mengatakan bahwa virus itu ada di daerah dingin yang suhunya sejuk gitu, ya. Nah, ternyata di daerah panas seperti Iran itu di gurun, ya, itu terkena virus itu. Jadi yang itu seperti itulah kira-kira. Ya, kemudian ada alasan lain lagi. Itu sebetulnya tidak ada alasan-alasan itu. Makanya dalam hadis dikatakan, kalau kita berada di kawasan wabah, kemudian kita bertahan di tempat itu tidak pindah, karena sama dengan memindahkan wabah ke tempat lain. Sekarang ini di beberapa kawasan di daerah Sumatera, di daerah Jawa banyak yang terjangkit corona karena banyak orang-orang yang dari Jakarta mudik ke kawasan-kawasan itu. Itu menyebarkan. Nabi mengajarkan supaya tetap tinggal di tempat, tidak boleh pindah. Dan kalau pindah, kalau dia meninggal itu mati syahid. Sehingga ya bapak-bapak amun kitu merek kerumunan we supaya maut ku virus corona mati syahid, ya. Jadi masuk syuhada. Nah, kalau itu yang dilakukan itu namanya mati konyol gitu. Jadi misalnya orang Garut hayang syahid ini ke Jakarta, ya, ngontrak di Jakarta mati, itu namanya mati konyol.
Karena apa? Karena Nabi melarang masuk ke kawasan yang di situ ada wabah. Jadi kalau mati di tempat di mana di situ ada wabah, itu masuknya mati syahid, ya. Lalu kalau dia hidup dengan keyakinan karena Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan dia tidak mati, dia dapat pahala syahid. Hari tadi mah mati syahid, hari nuka dua mah teu maot mah mendapatkan pahala syahid gitu. Kalau mati syahid bagaimana cara pengurusan jenazahnya? Apakah seperti syahid perang di jalan Allah gitu? Ya, jadi jangan khawatir kalau cara mengapani dan lain sebagainya, dibiarkan saja bajunya seperti itu karena dia masuknya syahid. Nah, jadi itu ketentuannya. Jadi intinya hakikat dari wabah itu ya tadi itu. Ya, untuk mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi akidah, di dalam makalah itu disebutkan bukan karena wabah, bukan karena apa orang itu tertular penyakit. Ya, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada kijang berkudis karena gara-gara ada unta yang berkudis masuk ke kawasan kijang itu?" Lalu Nabi mengatakan, siapa yang pertama kali kemudian membuat kudisan unta itu. Jadi hakikatnya maka ada yang disebut dengan sabab qorib, ya, ada sabab ba'id. Sabab qoribnya unta, ya, kijang itu kudisan. Tapi sabab ba'idnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada wabah tanpa izin Allah. Sekarang berseliweran berita dan informasi tentang asal usul dari COVID ini. Ya, ada teori konspirasi yang menyatakan bahwa virus ini adalah hasil kerjasama antara Israel dengan Amerika, ya, untuk melawan musuh-musuhnya dengan biaya sangat murah. Hanya $1 saja bisa menyebarkan virus. Hanya 1 kilo itu cukup biaya $1 dan masuk ke negara lain tanpa bisa dideteksi oleh sinar X-ray dan biayanya sangat murah. Tapi muncul lagi berita yang menyatakan bahwa ini pekerjaan China yang ingin menyerang Donald Trump yang tidak bisa dengan senjata karena persenjataan Amerika kuat gitu. Mencuri virus dari laboratorium yang ada di Kanada, kemudian dibawa ke laboratorium virologi yang ada di Wuhan, dan disitulah disebar. Buktinya apa? Sekarang yang mengambil keuntungan Cina. Nah, kita ini bingung gitu, yang benar itu mana? Apakah yang benar itu yang pertama atau yang kedua? Atau yang ketiga ini alami gitu. Alami penyebaran virus itu terjadi. Nah, apapun yang terjadi, kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan terjadi. Itu keyakinan kita. Terserahlah mau Amerika dan Israel atau Cina dan sekutunya atau siapa atau alami. Yang jelas itu semua tidak akan terjadi tanpa izin, ya, dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hakikat dari musibah yang ada sekarang ini, wabah yang ada seperti sekarang ini. Dalam doa yang diajarkan untuk menghadapi ini antara lain, Allahumma inni a'udzu bika minal bala'i wal waba wal ghala. Itu urutannya. Urutan yang pertama yang disebut adalah bala, bencana, ya. Yang kedua anil waba, itu wabah penyakit menular. Yang ketiganya anil ghala, yaitu mahalnya harga-harga. Karena ternyata berdasarkan hukum ekonomi
Upami bapak-bapak mempelajari teori ekonomi Robert Malthus, teori ekonomi Keynes, teori ekonomi siapa itu mengenai penawaran ya, harga dan penawaran dan permintaan ya, itu teorinya siapa itu. Nah itu ternyata adanya musibah atau wabah ini berdampak kepada kenaikan harga-harga, bertampak kepada ekonomi gitu. Berapa besar dunia ini kerugian akibat dari corona ini ya, sampai presiden mengeluarkan perpu karena kalau nanti dampak dari corona ini defisit APBN lebih dari 3%, presiden bisa dimakjulkan. Maka dia membuat perpu untuk menyelamatkan itu gitu. Jadi dampak dari musibah itu sangat luas, bukan hanya terhadap bidang ekonomi tapi juga politik kenegaraan. Meletusnya Gunung Tambora itu beberapa negara Eropa kepala negaranya jatuh. Karena apa? Karena tumbuhan, tanaman, padi-padian hancur di negara-negara Eropa akibat dari meletusnya Gunung Tambora, dan akibatnya berjatuhanlah kepala negara yang ada di Eropa pada saat Tambora itu meletus. Nah sekarang ini lebih luas lagi, sudah lebih dari 200 negara terkena pandemi ini. Nah kaum muslimin yang Allah muliakan, selanjutnya walaupun itu merupakan izin dan kehendak Allah, tapi orang Islam itu wajib berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi wajib ada upaya, wajib ada usaha, wajib ikhtiar. Ya kalau dalam akidah yang ada di putusan tarjih itu disebutkan ya Allah, manusia berusaha ya, dan Allah lah yang menakdirkan ya, manusia berusaha, Allah yang menakdirkan, tapi Allah tidak mengubah apa yang ada pada kita kalau kita tidak berupaya untuk mengubahnya. Yadullah fawqa aidikum. Jadi itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Itu di poin C banyak di nama kalah. Yang pertama yaitu menjaga higienitas air, yang ada hadisnya itu di situ. Jadi Nabi mengatakan kalau tiba malam maka tutuplah wadah-wadahmu, bejana-bejanamu. Karena malam itu mungkin akan ada racun yang menjatuhinya, dan pada setiap tahun akan ada wabah gitu. Jadi setiap tahun itu akan ada wabah. Oleh karena itu negara itu harus sudah siap menghadapi berbagai kemungkinan gitu dalam setiap tahunnya. Jadi ada anggaran belanja negara supaya di kemudian hari kalau ada musibah itu atau wabah itu tidak dimakjulkan kalau ternyata berdampak pada kewajiban untuk mengeluarkan anggaran besar melebihi dari apa yang ada di APBN gitu ya. Karena Rasulullah sudah menyatakan tiap tahun akan ada wabah. Jadi wabah itu ya ada yang tahunan, ada yang 5 tahunan, ada yang siklusnya 10 tahunan ya, dan seterusnya. Jadi ada misalnya banjir di Jakarta, jangan disalahkan gubernurnya ya. Ada siklusnya, siklus 1 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan. Ya ada siklusnya gitu. Ada ya ketentuan atau hukum Allah atau takdir yang mengatur demikian. Kalau di dalam surat Al-A'raf ayat 133 mungkin saja ada migrasi katak, ada migrasi belalang,
ada migrasi kutu, ada darah ya di kemudian hari itu. Air tiba-tiba air-air yang ada di sumur-sumur kita, di kolam-kolam kita itu jadi darah. Itu semua kemungkinan bisa saja terjadi gitu. Ya, itu apa? Itu musibah seperti itu. Nah, kemudian kaum muslimin yang Allah muliakan, bukan hanya air saja, Nabi memerintahkan kalau mau tidur itu harus berwudu dulu. Jadi kalau sekarang protokol WHO memperbanyak cuci tangan, disela-selakan tangan. Kalau dalam Islam itu yang wajib aja sehari itu 15 kali, kalau satu kali wudu itu 3 kali gitu. Islam itu mengajarkan begitu. Kemudian Nabi mengajarkan kalau mau tidur jangan sampai tanah ini masih ada bekas-bekas minyak. Ya, jadi misalnya kalau sudah makan cuci tangan, ternyata kalau tidak pakai sabun itu tidak akan hilang yang licin-licin itu. Nabi mengatakan jangan tidur sampai membawa itu gitu. Kemudian kalau bangun tidur, Nabi melarang memegang-megang wajah, menggisik-gisikkan tangan ke mata dan seterusnya. Karena Nabi tidak tahu, kata Nabi, di mana tanganmu itu tidur. Makanya sebelum berwudu, pas masuk wudu, kita harus cuci tangan dulu ya. Bapak-bapak sekarang bisa dilihat di YouTube-nya, di YouTube ku sim kuring dipapai tina putusan tarjih dimulai akidah aya genep bab toharoh, aya toharoh 1, toharoh 2 menurut tarjih, kemudian ada sholat 1, sholat 2 dina tarjih, sholat Jumat, sholat jamaah, puasa, zakat, semuanya sudah ada di video tina putusan tarjih. Jadi tekedah maca kuping kan we putusan tarjih di video di YouTube ya, cari di channel Hermawan Al-Garuti atau Dudu Hermawan di pilarian tuh. Jadi tinggal seperti itulah kira-kira banyak. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan bukan hanya tangan. Nah, ini ajaran Islam itu sudah lebih dari standar WHO ya, berkaitan dengan masalah mencuci itu. Semuanya itu sudah ada. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dari Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi, apabila ada wabah di suatu kawasan, kamu jangan keluar dari tempat itu, dan yang dari luar jangan ke dalam. Nah, kalau sekarang itu namanya lockdown atau karantina wilayah. Negara kita tidak memilih karantina wilayah karena dampaknya negara harus mengeluarkan uang banyak untuk membiayai warganya. Ini berbeda dengan di Turki gitu ya. Jadi di Turki mah lockdown, kemudian masyarakatnya itu diantar sembako ke rumahnya masing-masing gitu. Nah, Indonesia itu dari mana gitu? Turki itu dulu negara sekuler ya. Kemudian dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Recep Tayyip Erdogan ya, dari Partai Keadilan. Itu dulu pimpinannya Erdogan juga awal-awal itu gitu. Nah, dia itu menginstruksikan kepada rakyatnya untuk sholat subuh berjamaah gitu, untuk mencari berkah subuh. Nah, sekarang Erdogan juga menurut info yang diterima melaksanakan ibadah normal seperti biasa, karena penyebaran virus di Turki itu kurang dari 2% ya. Penyebaran itu terendah di dunia. Maka Turki banyak memberi bantuan ke luar negeri, negara-negara yang selama ini
memusuhi Turki gitu. Itu luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya lockdown atau karantina wilayah. Indonesia itu sudah punya undang-undangnya, namanya Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang karantina wilayah. Yang ketiga, Nabi melarang kepada kaum muslimin yang sakit disatukan dengan orang yang sembuh gitu, yang sehat. Maka bapak-bapak kalau ada di sekitar masjid yang demam-demam, yang batuk-batuk, bagusnya jangan ke masjid gitu. Biar saja sholatnya di rumah gitu. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi penularan. Karena banyak sekali kesalahan di kalangan kaum muslimin seperti yang ditulis oleh oleh Asy-Syaukani ya. Itu di Damaskus pernah diadakan doa bersama di tanah lapang untuk mengusir wabah. Dan ternyata besoknya wabah semakin banyak karena tidak melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dalam undang-undang namanya isolasi diri. Ya, diisolasi. Isolasi orang yang sakit tidak boleh disatukan dengan orang yang sembuh. Kemudian WHO membuat ketentuan-ketentuan bagaimana tata cara isolasi itu. Kemudian Islam juga mengajarkan social distancing atau yang sekarang dipilih pemerintah adalah PSBB. Pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Nah, pada saat Umar bin Khattab akan berkunjung ke Syam, pada saat itu di perbatasan diinformasikan bahwa di Syam itu sedang ada ta'un, wabah penyakit. Nah, di perbatasan itu di gerbang Syam, Umar bin Khattab itu disambut oleh gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, itu Abu Ubaidah bin Jarrah itu seorang sahabat Nabi yang ikut bertemu di Sa'idah Bani Sakifah untuk menentukan kepemimpinan negara pada saat itu. Nah, dia jadi gubernur, Umar menjadi khalifah. Abu Ubaidah itu memaksa Umar untuk masuk ke kawasan Syam. Lalu Umar bermusyawarah sejenak, yang namanya pemimpin dalam mengambil keputusan itu harus melibatkan anak buahnya. Ya, kalaupun dia sudah punya pandangan sendiri, paling tidak mensosialisasikan gitu, dalam mengambilkan keputusan seperti itu. Hasilnya apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, sabda Nabi, kita tidak boleh masuk kepada kawasan wabah. Maka Umar ya putar arah. Lalu Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, apakah engkau menghindari suatu takdir? Maka Umar mengatakan, minal qadar ilal qadar. Aku menghindari suatu takdir menuju takdir lain. Seandainya engkau menggembala, lalu ada kawasan yang banyak rumputnya dan yang satu lagi tidak ada rumputnya, mana yang kau pilih? Apakah milih yang tidak ada rumputnya atau yang banyak rumputnya? Tentu yang dipilih adalah yang banyak rumputnya. Itu memasuki satu takdir. Jadi menghindari takdir. Nah, selesailah cerita kira-kira. Kemudian Abu Ubaidah itu meninggal karena wabah itu, dan bersama 21.000 masyarakatnya. 21 itu setengah dari penduduk Syam pada saat itu. 40.000 kalau di Garut mah ayeuna teh sakecamataneun. Ada yang 40.000. Lamun di kawasan lain sakabupateneun, di Sumatera, di Sulawesi itu. Nah, 40.000 orang gitu. Nah, jadi itu yang terjadi. Pemerintahan daerah itu, pemerintah daerah maksudnya, itu kemudian diganti oleh Amru bin As. Ya, oleh Amru bin As.
Pada waktu itu Amr bin As membuat kebijakan. Kepala daerah berhak atau mengambil kebijakan kalau yang namanya darurat kesehatan. Ini mah darurat tapi harus mengajukan dulu ari darurat mah putuskeun heula perkara akibatnya engke mikirna. Jadi kalau sekarang itu keputusan Menteri Kesehatan itu tata cara satu kepala daerah mengajukan daerah tertentu dalam kondisi tertentu, mengajukan dulu begitu. Nah, ini bukan darurat namanya. Nah, jadi pada waktu itu Amr bin As mengumumkan, saudara-saudara kaum muslimin, wabah penyakit itu bagaikan kayu bakar. Dia akan membakar kayu-kayu itu. Apabila tidak ada kayu, maka dia tidak akan membakar. Maka hendaklah kalian bertebaran ke gunung-gunung. Nah, ini seorang sahabat memiliki insting yang sangat kuat. Nah, kalau sekarang itu namanya social distancing, itu menjaga jarak. Dan akhirnya wabah mereda. Karena apa? Karena tidak ada yang tertular, karena berjauhan gitu. Dan otomatis virus-virus itu mati dan akhirnya wabah mereda, ya. Itu namanya social distancing. Nah, lalu yang terakhir Bapak-bapak, usaha-usaha yang sifatnya fisik, ya, itu yaitu ketika Nabi akan ada orang yang berbaiat dan dia punya penyakit lepra itu menular gitu. Maka Nabi mengatakan pulanglah, ya, dan aku sudah membaiatnya. Ini Nabi tidak mau bersalaman gitu. Jadi kalau baiat itu bersalaman Bapak-bapak. Nabi itu tidak mau bersalaman dengan yang kena lepra. Cukup dengan kata-kata pulang ke rumah. Nah, ini teh namanya karantina rumah. Jadi ada karantina rumah sakit, ada isolasi, ya, karantina wilayah, itu semuanya sudah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak bersalaman juga begitu. Tadi kita harus salaman kali. Nah, itu ya. Ya, tidak bersalaman, ya. Itu sudah dilakukan oleh Nabi. Pada waktu baiat yang pertama, baiatul Aqobah, yang mau baiat perempuan itu banyak. Nabi cukup melambaikan tangan, ya, dengan kata-kata tanpa harus bersalaman dengan perempuan. Ini la usafihu nisa, aku tidak biasa bersalaman dengan perempuan. Pada saat baiatun nisa ada 457 perempuan yang akan berbaiat. Nabi juga tidak mau. Apakah tidak boleh bersalaman dengan perempuan atau menjaga marwah seorang nabi, atau karena Nabi lelah. Pada saat itu Nabi menyuruh kepada Umar ibnul Khattab untuk membaiat mereka itu. Jadi tidak Nabi langsung. Nah, itu dalam hal bersalaman dengan orang yang terkena penyakit menular, ya, atau wabah kalau sekarang itu. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya, yang tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan, yang tidak ada dalam protokol WHO, tidak ada dalam protokol Kementerian Kesehatan, yaitu ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, ya, untuk berdoa. Di makalah itu ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi wabah itu. Antara lain, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sail asqom. Ya Allah, aku berlindung dari baros, ya, penyakit bisa menular kalau bersentuhan, ya, wal jununi, dan gila manten ularnya, tapi menular kepada anak-anak, ya. Hasil penelitian para ahli, kalau ada anak yang pendengki gitu, ya, pendengki, cedihan, apa namanya itu, ya,
Pendengki itu kalau ditelusuri pasti ayahnya, ibunya atau kakeknya atau siapanya itu ya seperti itu. Wal jununi, dan gila, wal judami, ya lepra atau sebangsanya, wa min sayyil asqam, dan dari segala keburukan penyakit itu doanya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tidak ada juga dalam itu semua adalah apa yang dinyatakan oleh Nabi, yaitu mengenai jihad dan pahala jihad itu. Jadi kalau tidak mau ikut perintah dari Jokowi, ya ikuti saja perintah Rasul yang tadi. Dan Rasul itu ketika memerintah itu sebagai kepala negara. Jadi sekarang kepala negaranya Jokowi, ya laksanakan taat kepada ulil amri itu. Kemudian apa yang dinyatakan oleh Amru bin As itu sebagai kepala daerah, nurut Ridwan Kamil, jengka Rudi Gunawan, itu kan sebagai kepala daerah gitu. Nah, Bapak sekalian, sekarang kita lihat implikasinya terhadap peribadatan. Ada beberapa ulama yang menyampaikan sholat tidak perlu di masjid, sholat 5 waktu. Ya bagi kita bagaimana? Ya kalau di sini sudah banyak wabah, ya nggak perlu di masjid gitu. Pengajian juga tidak perlu diadakan. Banyak ODP, banyak PDP, ya itu tidak perlu mereka itu sholat di masjid karena akan menularkan kepada kaum muslimin. Kemudian juga misalnya ada banyak berseliweran ya dalil-dalil pandangan-pandangan dari para ulama itu. Saya lihat para ulama itu dalam memberikan fatwa mereka selalu membaca kitab-kitab yang banyak. Bapak-bapak, saya sering diundang oleh majelis ulama kalau mau memberi fatwa, itu mereka membawa kitab. Jadi saya juga membawa kitab lengkap dalil-dalilnya. Jadi tidak sembarangan mereka itu memberikan fatwa. Semuanya itu mereka pakai dasar. Walaupun saya tidak setuju terhadap permintaan dari Pak Wakil Presiden agar Majelis Ulama memberi fatwa haram. Ya jangan ditentukan dulu fatwa haram, mungkin fatwa boleh, fatwa wajib, bisa saja nanti ulama membuat fatwanya itu. Jadi mereka dulu mengkaji dulu bagaimana ajaran Islam menghadapi wabah ini, apakah mengharamkan atau tidak untuk mudik pada tahun ini gitu. Nah ini persoalan ya, memang negara itu harus serba siap menghadapi berbagai kemungkinan. Jangankan melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yaitu karantina wilayah atau lockdown gitu ya, sosial PSBB saja kewalahan. Ada tukang ojek yang datang ke pesantren menyampaikan bahwa dia sudah tidak makan bersama anak-anaknya selama 2 hari. Ada juga yang bunuh diri gara-gara ditagih oleh debt collector karena tidak ada muatan, kemudian tidak mampu membayar cicilan. Banyak apa yang terjadi itu. Memang tidak semudah apa yang kita katakan. Tapi negara itu harus mampu, makanya negaranya harus kuat. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang lain-lainnya itu harus kuat, ya. Ya, oleh karena itu perlu kecerdasan, kepatonahan dari seorang pemimpin. Seperti Habibie, dari harga dolar itu 17.000 bisa ditekan sampai 7, bahkan Habibie bisa menekan sampai 4.000 rupiah. Tapi kemudian tidak dilakukan itu. Itu luar biasa kalau kita memiliki pemimpin yang cerdas, yang patonah, seperti halnya Nabi
cepat di dalam mengambil keputusan. Saya pernah menonton film yang dibintangi oleh Anthony Quinn mengenai Rasulullah. Apa yang dia buat itu apa yang dia baca dalam sejarah Nabi. Ternyata Nabi itu luar biasa. Pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika membangun Masjid Quba, Nabi bukan hanya bisa mengajari akidah, ibadah, muamalah, akhlak, tapi Nabi SAW mampu mengatur di mana posisi tiang satu, tiang dua, tiang macam-macam itu, di mana dinding-dinding. Kemudian setelah itu Nabi membangun perumahan rakyat dengan cepat. Nabi membangun luar biasa. Kemampuan-kemampuan semacam itu membangun peradaban itu bukan hanya membangun syariah saja, tapi juga membangun peradaban. Nabi mampu melakukannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makalah sudah sampai. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.